Kenapa juga Pak Prabowo memerintahkan Ridwan Kamil ke mantan Presiden Joko Widodo? Berarti Pak Prabowo itu ogah setidaknya cawe-cawe pada pilkada serentak besok. Ya, menurut saya itu lebih bagus sekali ya, karena Pak Prabowo itu adalah presiden seluruh masyarakat Indonesia. Saya sangat sependapat sekali ya dengan tweetan Faya Atika. Ya, terkait apa? Terkait pertemuan antara Ridwan Kamil dengan Pak Prabowo Subianto dan pertemuan Ridwan Kamil dengan mantan Presiden Joko Widodo. Yang pada saat lalu memang Ridwan Kamil itu selalu memamerkanlah setidaknya kedekatan dengan Pak Prabowo dan bahkan juga dari mantan Presiden Joko Widodo. Itu terlihatlah selalu jualan nama besar Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Tetapi ketika ternyata hasil elektabilitas dari survei justru menurun bukannya naik. Bahkan juga elektabilitas dari Pak Pramono Anung itu cenderung setiap hari malah semakin mentereng dan semakin naik. Itu juga sangat mengejutkan Ridwan Kamil tentunya, walaupun sudah berjualan nama Pak Prabowo dan Pak Jokowi, tetapi tidak bisa menaikkan elektabilitasnya. Nah, akhirnya Ridwan Kamil nekat bertemu dengan Pak Prabowo Subianto. Dan yang cukup unik lagi, Pak Prabowo Subianto itu setidaknya memerintahkan Ridwan Kamil untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo, mantan Presiden Joko Widodo tepatnya. Ya, kalau kita ketahui ya, mantan Presiden Joko Widodo itu sangat lekat sekali dengan cawe-cawe ya. Kemungkinan Pak Prabowo ogah lah cawe-cawe pada pilkada serentak besok. Dan bahkan dari pengakuan Ridwan Kamil, pertemuan antara Ridwan Kamil dan Pak Prabowo Subianto itu terkait dengan IKN. Jadi tidak membahas terkait pilkada. Dan yang cukup unik, Pak Prabowo memerintahkan Ridwan Kamil untuk bertemu dengan mantan Presiden Joko Widodo. Menurut saya itu sangat unik sekali. Dan saya sangat sependapat sekali dengan tweetan dari Ning Garis Tengah. Nah, Presiden Pak Prabowo itu semacam tes ombak dengan menyuruh Ridwan Kamil minta dukungan Pak D. Jokowi. Semacam pembuktian lah. Jika di-endorse Pak D di DKI berhasil, artinya Pak D masih punya power dan Prabowo akan tetap dalam kendali beliau. Sebaliknya jika gagal, bodoh kalau presiden membebek ke orang nggak punya power. Nah, apakah demikian? Ya jelas, menurut saya memang ya kayaknya seperti itu sih. Kenapa juga Pak Prabowo memerintahkan Ridwan Kamil ke mantan Presiden Joko Widodo? Berarti Pak Prabowo itu ogah setidaknya cawe-cawe pada pilkada serentak besok. Dan pembahasan yang dilakukan Pak Prabowo dengan Ridwan Kamil itu mengenai IKN. Jadi Pak Prabowo ogah cawe-cawe. Ya, menurut saya itu lebih bagus sekali ya, karena Pak Prabowo itu adalah presiden seluruh masyarakat Indonesia. Apapun partainya, apapun golongannya, apapun agamanya, presidennya adalah Pak Prabowo Subianto. Ya, walaupun tidak memilih Pak Prabowo pada Pilpres yang lalu, tetap presidennya adalah Pak Prabowo. Jadi seharusnya Pak Prabowo merangkul semuanya lah. Entah itu Ridwan Kamil, entah itu Pak Pramono Anung dan lain sebagainya. Nah, bahkan kalau kita lihat dari sini ya, bahkan dikomentari oleh Stefan Antonio, pantes kemarin sampai sowan ke Raja Solo ya Kang Ridwan Kamil, padahal partai-partai yang ninggalin kan pas awal ngedukung disuruh sama si Raja juga. Berarti percuma sowan Kang, wong titah sang Raja aja dah diampasin sekarang sama tuh partai-partai. Ya, sangat lucu sekali dari bocor alus, setidaknya ada Demokrat, PKS dan bahkan PAN yang setidaknya meninggalkan Ridwan Kamil. Ya, bayangkan ya, walaupun didukung oleh 15 partai politik tetapi tidak solid, menurut saya juga sangat percuma sekali. Dan saat ini juga sudah mulai terang-terangan dan bahkan juga terungkap. Pada saat yang lalu juga setidaknya ada pemberitaan, ada 8 perwakilan dari kader Koalisi Indonesia Maju Plus itu terang-terangan mendukung Pak Pramono dan Rano Karno. Ini juga sangat mengejutkan sekali ya. Pantas sajalah membuat Ridwan Kamil galau. Kenapa kok bisa seperti ini ya? Kayaknya salah alamat dan salah jurusan ya Ridwan Kamil berada di DKI 1. Karena apa? Ya karena putusan MK pada saat lalu sangat mengejutkan sekali. Dan PDIP bisa mendeklarasikan pasangan yang diusung pada calon gubernur di Jakarta. Ini sangat mengejutkan sekali. Menurut saya, pengaruh dari Presiden Joko Widodo sudah mulai luntur ya. Bahkan juga sudah ditinggal Presiden Joko Widodo dan pulang ke Solo ya baru 12 hari
hari, baru 12 hari tetapi sudah nampak lah. Bahkan partai-partai juga sudah meninggalkan Ridwan Kamil. Dan yang cukup unik lagi, di Jawa Tengah pengaruh dari Presiden Joko Widodo sudah mulai luntur. Karena apa? Karena elektabilitas Andika Perkasa dan Ahmad Lutfi itu juga sangat mentereng sekali, dan bahkan selisihnya itu hanya 0,6%. Bayangkan. Dan di DKI Jakarta selisihnya hanya 0,3. Ini sangat mengejutkan sekali ya, walaupun sudah didukung oleh mantan Presiden Joko Widodo, koalisi gemuk dan lain sebagainya, itu juga tidak cukup memenangkan pasangan dari Ahmad Lutfi dan Ridwan Kamil. Ya pantaslah, sangat panik sekali ya. Yang cukup unik lagi ya Pak Jokowi memang tidak kapok-kapoknya ya, dan menurut saya kritikan-kritikan yang saat ini terjadi ya kemungkinan dianggap tong kosong berbunyi nyaring ya. Jokowi pertimbangkan ajakan Ridwan Kamil untuk hadir di kampanye. Ya walaupun saat ini tidak masalah sih Pak Jokowi mau berkampanye, mau mendukung siapapun tidak masalah karena sudah tidak menjabat sebagai presiden ya. Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil bertemu Presiden ke-7 Joko Widodo di kediaman pribadinya di kawasan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada 1 November. RK datang sendirian tanpa ditemani Cawagup Suswono. Ini juga sangat lucu sekali ya. Seharusnya ya Ridwan Kamil itu datang ke Solo bersama dengan wakilnya. Menunjukkan apa? Menunjukkan kekompakan, bukan malah sendirian. Jadi ini ada udang di balik rempeyek pastinya ya, pertemuan antara Ridwan Kamil dan mantan Presiden Joko Widodo. Seharusnya ditemani wakilnya. Pantauan di lokasi, RK tiba sekitar pukul 14.38 mengenakan pakaian putih dan celana kain hitam. Begitu tiba, ia pun langsung memasuki rumah pribadi Jokowi. Assalamualaikum, sehat-sehat ya semua, kata mantan Gubernur Jawa Barat tersebut kepada awak media di lokasi. Setelah itu, RK dan Jokowi duduk berhadapan di ruang tamu, saling berhadapan. Terlihat Jokowi saling berbincang akrab bersama RK. Ekspresi keduanya saat berbincang pun tampak ringan dan tertawa bersama berhadapan. Meskipun awak media sempat diperbolehkan masuk, namun pertemuan keduanya digelar secara tertutup. Setelah pertemuan, Jokowi mengaku akan mempertimbangkan akan hadir di kampanye dari calon kepala daerah yang sempat berkunjung ke kediamannya pada Jumat 1 November. Ya nanti dalam proses untuk diputuskan, kata Jokowi. Wah, bagaimana menurut Anda ya? Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentarnya seperti apakah? Apakah Pak Prabowo itu memang beneran tes ombak ya? Dari Max Angel endorse buat Jateng, hehe, bukan DKI. RK nggak bisa diandalin 2 biji anaknya yang sama-sama di Jakarta, makanya datang ke bapaknya di Solo. Maklum, RK masih punya bawang matahari kembar. Saat nanti benturan kita nonton aja. Mosok presiden diketihain ya. Bansos dan situng masih jadi andalan. Notabene harus didukung logistik yang besar. Itu Tuan Presiden sudah turunkan medsosnya di Semarang untuk bodohi ya. Masuk akal. Mau jadi pemimpin DKI kok malah ke Solo? Bukannya mesti jumpa orang-orang DKI ya? Padahal juga saat ini lagi musim kampanye ya. Apalagi juga ditambah elektabilitas Ridwan Kamil itu semakin hari semakin turun. Seharusnya Ridwan Kamil ya harus ekstra kerja keras lah dan berkampanye secara terus-menerus ya. Kemungkinan ada jadwal lah, 1 hari itu bisa beberapa kali kampanye. Tetapi ini malah ke Solo. Ini juga sungguh wow sekali. Ya tapi saya berharaplah pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.